Sebelum pelajaran dimulai, kita minta ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, Arafi, dipimpin. Bantu siap ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya baik? Sehat semuanya? Semangat ya? Oke, ada yang nggak masuk? Bisa nggak masuk lagi? Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita pengen tanya materi yang sebelumnya. Kemarin bahas tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kalau masih ada yang ingat, berarti tadi malam sudah baca materi yang sebelumnya. Oke ya, khalifah pertamanya dinasti Abbasiyah siapa ya? Abu Abbas As-Saffar. Abu Abbas As-Saffar. Dinasti Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi. Oke, pintar. Nah, itu yang kemarin proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang sekarang, ya hari ini kita belajar tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Oke, tadi malam kita sudah kirim link di WA grupnya teman ya. Ada link jurnal, buku, kemudian ada YouTube tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Oke, tanya lagi. Penguasa dinasti Abbasiyah ada berapa khalifah? 37 khalifah. 37 khalifah. Kemudian dari 37 khalifah itu dibagi ada berapa periode? 5 periode. 5 periode. Selama 5 periode itu dijalankan selama berapa ratus tahun? 550. 550 tahun. Oke, untuk mulai pelajaran hari ini tentang para penguasa dinasti Abbasiyah, silahkan buku, HP boleh dikeluarkan. Ya, sambil ngecek kebersihan di sekitar kamar. Bangkunya diluruskan. Kalau ada yang kotor dibuang di tempat sampah. Oke, Bu kita mau bagikan LKPD sama semuanya satu-satu, nanti ditulis minta buat pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini. Masih ingat materi hari ini apa? Masih. Apa? Para penguasa Nah, nanti silakan dibuka link yang kemarin saya kirim, dibuka HP-nya, dibuka bukunya, buat pertanyaan, 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan yang berhubungan dengan para penguasa dinasti Abbasiyah. Silakan ditulis buat pertanyaan yang berhubungan dengan para penguasa dinasti Abbasiyah. Yuk, boleh dibuka bukunya, boleh dibuka HP-nya tentang link kemarin, link jurnal, link buku, link YouTube, boleh dibuka. Kalau teman bawa buku, boleh dibuka bukunya. Sudah selesai? Sudah? Silakan kalau sudah, silakan dikumpulkan. Yuk. Anak-anak, Bu kita minta sama Ibu hitung 1
Kelompok 2 tentang periode 2, kelompok 3 periode 3, kelompok 4 periode 4, dan kelompok 5 periode 5. Paham? Yuk, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 5. Oke, silakan cari kelompoknya masing-masing. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5. Yuk. Oke, kelompok 1 sudah sama kelompoknya? Sudah. 2, 3, 4, 5. Oke, tugasnya masing-masing kelompok nanti saya akan kasih tugas satu-satu, ya kan? Bu, kita punya di sini, mulai dari periode 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Periode 1 nanti disebut periode apa dan seterusnya, kemudian peristiwa yang terjadi dan khalifah-khalifahnya. Tugas masing-masing kelompok, ya kan? Nanti cari yang di sini sesuai dengan periodenya, ya kan? Kelompok 1 tadi periode berapa? 1, Kelompok 2, 3, 4, 4, 5. Oke, paham? Kelompok maju, ambil kertas. Oke, yuk. Boleh kelompoknya, setelah kelompoknya atau kerjasama sama kelompoknya cari yang sesuai dengan periodenya. Ayo, ketua kelompoknya dibantu sama anggotanya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Yuk, silakan maju semua. Nanti yang presentasi 1 dan 3 di belakangnya nanti bantu. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan periode 1 pada dinasti Abbasiyah. Periode 1 disebut juga dengan Persia 1. Kenapa disebut Persia 1? Karena keluarga Garmati mendominasi periode 1. Peristiwa yang terjadi pada periode 1 antara lain teologi Mu'tazilah sebagai teologi resmi dan perang saudara. Ada yang tahu perang saudara antara siapa? Tidak tahu. Perang saudara antara Al-Ma'mun dan Al-Amin. Kemudian terjadi peristiwa yaitu Khalifah Al-Wasik mengangkat perwira Turki Asyam sebagai wakilnya dan juga adanya pemberontakan. Khalifah periode 1 ada 9 khalifah, yaitu Abu Abbas As-Sofa, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, dan Al-Wasik. Khalifah periode 1 memerintah selama 97 tahun. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Tanya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang periode 2 dinasti Abbasiyah. Periode 2 juga disebut periode Turki 1 karena ada kerjasama
Sistem pemerintahannya. Hanya didominasi oleh bangsa Turki Oke. dan Peristiwa yang terjadi. pada periode juga Hah? khalifah hanya simbol karena khalifah tidak kekuasaan untuk membuat dinasti banyak wilayah yang memisahkan diri. Oke. Ada berapa khalifah pada periode kedua, Kak? Pada kedua ada 12 khalifah 11 khalifah. yang memerintah selama 94 tahun. 94 tahun. Ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Nah, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bahwa Pancasila periode ketiga bisa disebutkan dua karena merupakan dua ini. Peristiwa yang terjadi adalah kekuasaan dua ini menyebar sampai ke era tersial. Kondisi politik sangat berbeda dan para khalifah kehilangan legitimasi keamanannya. Khalifah pada periode ketiga ada 5. Al-Muqtadi, Al-Muti, Al-Ta'in, Al-Qadir, Al-Walid. Semua penguasa khalifah ada Dari kelima khalifah itu berapa puluh tahun pemerintahnya? 131 tahun. Ada pertanyaan yang lainnya? Tidak. Paham ya? Paham. Betul. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dinasti Abbasiyah pada periode 4. Dan di periode 4 disebut juga Turki II. Kenapa disebut Turki II? Karena Turki II didominasi oleh dinasti Seljuk. Khalifah periode 4 ada 8 yang memerintah selama 150 tahun. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 terakhir. Kelompok terakhir Arabi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari periode kelima dinasti Abbasiyah. Ya. Periode kelima hanya berkuasa sekitar 28 tahun. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah bebas dari pengaruh daulah manapun dan pusat pemerintahannya berada di kota Baghdad. Dan periode 5 juga menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi karena mendapat serangan dari tentara Mongol. Khalifah pada periode ini hanya ada 3, yaitu Az-Zahir, Al-Mustamjid, dan Al-Musa'id. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan teman-teman? Paham ya? Yang dari kelompok 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi semuanya ya. Sekarang giliran Bu Pita yang masih penguatan dari presentasinya kalian semua ini. Yang kita bahas kali ini adalah para penguasa dinasti Abbasiyah. Ada berapa tadi khalifahnya? 37 khalifah itu terbagi jadi 5 periode. Pada periode 1 itu disebut juga sebagai periode Persia 1. Kenapa disebut Persia 1? Karena dari keluarga Barmaki yang berasal dari Persia itu mendominasi seluruh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada
beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah teori Mu'tazilah sebagai teori resmi. Kemudian ada perang saudara antara Al-Amin dan juga Al-Ma'mun. Kemudian ada pemberontakan yang dilakukan oleh wilayah-wilayah kecil. Kemudian Khalifah Al-Wasik mengangkat perwira Turki sebagai wakilnya. Jadi pada periode ini Khalifah asli dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tidak punya kuasa. Yang berkuasa adalah dari bangsa Persia. Daulah mana tadi? Atau keluarga mana? Nah ini. Kemudian Khalifah dinasti pada periode 1, ya. Khalifah pada periode 1 ada 9. Ya, ada 9 Khalifah, mulai dari Abu Abbas As-Soffa sampai Al-Qasim. Dari 9 Khalifah ini nanti berkuasa selama berapa puluh tahun kalau satu tadi? 97 tahun. Dilanjut pada periode kedua. Periode kedua ini disebut juga sebagai Turki 1. Kalau periode 1 tadi Persia 1, kalau periode 2 ini adalah Turki 1. Ya kan? Kemudian ada peristiwa apa yang terjadi di periode 2? Ini ada Khalifah hanya simbol saja. Ya Khalifah tapi tidak punya kekuasaan apapun pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian banyak wilayah yang mulai memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian Khalifahnya ada berapa? Kelompok 2 tadi? 12 Khalifah itu berapa puluh tahun? 94 tahun. Kalau pada periode 1 tadi 97, di periode kedua selama 94 tahun. Lanjut di periode ketiga. Periode ketiga itu disebut juga sebagai periode Persia 2. Persia 1 tadi periode berapa? 1. Berarti periode ketiga itu disebut juga sebagai Persia 2 karena Daulah Buayyid ini mendominasi seluruh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Peristiwa yang terjadi, kekuasaan Buayyid mulai menyebar sampai ke Irak dan Persia. Kondisi politiknya sudah mulai tidak stabil, ya kan? Kemudian para khalifah kehilangan legitimasi keagamaannya. Maksudnya ini sudah tidak ada kesempatan untuk menjadi khotbah Jumat. Jadi khotbah Jumat itu kalau dulu adalah para khalifah pada periode ketiga sudah tidak dijadikan, sudah tidak melakukan khotbah Jumat lagi. Ya kan? Khalifahnya pada periode ketiga ada berapa? Ada 5, mulai dari Al-Muqtafi sampai Al-Walid. Lanjut di periode keempat. Periode keempat itu disebut juga sebagai Turki 2. Kalau Turki 1 tadi periode berapa? 2. Sekarang di periode keempat itu Turki 2, yaitu dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk ini yang berasal dari Persia yang mendominasi seluruh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Khalifah yang memerintah pada periode keempat ada 8 khalifah. Lanjut di periode terakhir ini ada periode ke-5. Di periode kelima ini tidak ada negara manapun yang mempengaruhi, bebas dari pengaruh negara manapun. Tetapi kekuasaannya hanya berpusat di Baghdad, ya kan? Ini periode kelima ini menandai berakhirnya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sampai akhirnya pada tahun 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah mendapat serangan dari tentara Mongol yang dipimpin langsung oleh yang namanya Hulagukan. Siapa? Hulagukan ya, bukan Shahrukan. Oke. Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Menyerang dinasti Abbasiyah menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Oke, sekarang Bu Cita minta ada satu anak yang menyimpulkan dari materi hari ini tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Ayo siapa? Oke, silakan.
bahwa dinasti Abbasiyah berkuasa selama 550 tahun dengan 37 khalifah yang terbagi menjadi 5 periode, yaitu periode 1 atau disebut dengan Persia 1, periode 2 disebut dengan Turki 1, periode 3 Persia 2, periode 4 Turki 2, dan periode 5 tidak mendapat pengaruh dari manapun. Tahun 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah mendapat serangan dari tentara Mongol dan akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Waktunya Bu Mita pengen tahu apakah sampean tadi memperhatikan dengan baik atau enggak. Nanti saya mau kasih soal ke sampean, ya kan? Soalnya ada 3 jam, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Tentang materi yang hari ini kita bahas tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abi, Yabi, oke? Siap Yabi? Oke. Dari keluarga manakah yang menguasai pemerintahan dinasti Abbasiyah pada periode pertama? Keluarga Bani. Periode pertama tadi disebut juga sebagai periode Persia 1, oke. Yang kedua, Pandu? Siap Pandu? Ya, oke. Periode ketiga itu disebut juga sebagai periode apa, Pandu? Persia 2. Kenapa disebut sebagai Persia 2, Pandu? Karena pada periode ini wakil dari menjadi mendominasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ya, oke. Terakhir, Calvin. Vin, pada periode berapa dinasti Abbasiyah tidak mendapat pengaruh dari negara manapun? Periode kelima. Periode ke-5. Tandanya apa, Vin? Dinasti Abbasiyah mendapat serangan dari tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Benar? Benar. Terakhir, Bu Vita minta ada satu saja yang mengungkapkan pesannya selama belajar SKI hari ini. Oke, berdiri ya. Diajar Bu Vita itu asik dan menyenangkan. Pembelajarannya mudah dipahami. Senang bisa belajar bersama Bu Vita. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama. Oke, tugas untuk minggu depan. Ya kan? Karena di bab ini ada 2, yaitu proses pemerintahan dinasti Abbasiyah yang kemarin, kemudian para penguasa dinasti Abbasiyah hari ini. Jadi minggu depan waktunya ulangan harian. Oke, materinya ada 2 berarti ya. Apa? Proses berdirinya dinasti Abbasiyah sama para penguasa dinasti Abbasiyah. Jadi link yang kemarin Bu Mita minggu kemarin sama minggu kemarin itu sudah dibagikan, itu dibaca, dipelajari. Minggu depan kita ulangan harian. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah cukup di sini. Silakan berkemas, bukunya dimasukkan ke tasnya masing-masing. Kemudian persiapan untuk doa. Yang hati-hati nanti kalau pulang ya lewat pinggir, jangan diburuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.